Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 22 Oktober 2021, terambil dari Amsal 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Hau hanguluado ibana diaka nama dahopi. Jala manangisi namar sitiopa tusi martuado." Demikian firman Tuhan. Topik hikmat Tuhan mendatangkan kebahagiaan. Jemaat Kristus yang saya kasihi, kebahagiaan orang berhikmat terkait dengan jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan kata lain, seseorang yang sungguh berhikmat berusaha melihat kehidupan dari sudut pandang Allah dan memilih untuk menjalani hidup berdasarkan hikmatnya. Mengapa Salomo dapat berkata bahwa orang berhikmat itu hidupnya bahagia? Alasannya jelas. Pertama, orang berhikmat itu hidupnya selalu mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Apapun persoalan dan tantangan hidup, Tuhan selalu menjadi nomor satu dalam menyelesaikannya dan bukan pada pengertian pribadinya. Maksudnya, orang berhikmat selalu memahami bahwa ada rencana Tuhan dan campur tangan Allah di dalam setiap peristiwa yang terjadi. Firman Tuhan dihayati sebagai kebenaran utama dalam hidup. Kedua, bahwa kebahagiaan itu terjadi karena hidupnya hanya untuk mempermuliakan Tuhan dengan cara selalu berbuat baik dan menjauhkan diri dari kejahatan. Dengan setia hidup dalam firman Allah, maka orang berhikmat tidak silau terhadap godaan harta dunia. Harta dunia itu nilainya tidak sebanding dengan berkat yang disediakan Allah karena hidup yang taat pada firman Allah. Mereka yang berhikmat selalu hidup dalam rasa syukur, rendah hati, dan selalu mau diajar oleh firman Allah yang memperbaharui hidupnya terus-menerus. Kebahagiaan orang berhikmat berdimensi vertikal dan horizontal. Hidup bahagia dalam iman kepada Allah dan berbahagia bersama dengan keluarga tercinta. Ketiga, kebahagiaan dalam mencapai tujuan hidup yang kekal dan bukannya semu. Maksudnya, nampak berbahagia secara penampilan, padahal dalam relasi dengan orang lain bermasalah. Contohnya, suami istri yang nampaknya harmonis, ternyata sedang berperkara di pengadilan untuk bercerai. Mereka seolah-olah berbahagia hanya demi menjaga kegembiraan anak-anak mereka. Bukan kebahagiaan temporer atau sewaktu-waktu yang dikejar dan diharapkan oleh orang yang berhikmat, tetapi kebahagiaan yang sempurna sampai maut memisahkan. Kebahagiaan dalam kesetiaan dan dalam penyerahan diri pada kuasa Tuhan Yesus yang ajaib. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seorang petani kaya mati meninggalkan kedua putranya. Sepeninggal ayahnya, kedua putra ini hidup bersama dalam satu rumah. Sampai suatu hari mereka bertengkar dan memutuskan untuk berpisah dan membagi dua harta warisan ayahnya. Setelah harta terbagi, masih tertinggal satu kotak yang selama ini disembunyikan oleh ayah mereka. Mereka membuka kotak itu dan menemukan dua buah cincin di dalamnya.
Yang satu terbuat dari emas bertahtakan berlian, dan yang satu terbuat dari perunggu murah. Melihat cincin berlian itu, timbullah keserakahan sang kakak. Dia menjelaskan, "Kurasa cincin ini bukan milik ayah, namun warisan turun-temurun dari nenek moyang kita. Oleh karena itu, kita harus menjaganya untuk anak cucu kita. Sebagai saudara tua, aku akan menyimpan yang emas, dan kamu simpan yang perunggu." Sang adik tersenyum dan berkata, "Baiklah, ambil saja yang emas, aku ambil yang perunggu." Keduanya mengenakan cincin tersebut di jari masing-masing dan berpisah. Sang adik merenung, tidak aneh kalau ayah menyimpan cincin berlian yang mahal itu. Tetapi kenapa ayah menyimpan cincin perunggu murahan ini? Dia mencermati cincinnya dan menemukan sebuah kalimat terukir di cincin itu. "Ini pun akan berlalu." Oh, rupanya ini mantra ayah, gumamnya sembari kembali mengenakan cincin tersebut. Kakak beradik tersebut mengalami jatuh bangunnya kehidupan. Ketika panen berhasil, sang kakak berpesta pora, bermabuk-mabukan, lupa daratan. Ketika panen gagal, dia menderita tekanan batin, tekanan darah tinggi, hutang di sana sini. Demikian terjadi dari waktu ke waktu, sampai akhirnya dia kehilangan keseimbangan batinnya, sulit tidur, dan mulai memakai obat-obatan penenang. Akhirnya dia terpaksa menjual cincin berliannya untuk membeli obat-obatan yang membuatnya ketagihan. Sementara itu, ketika panen berhasil, sang adik mensyukurinya. Tetapi dia diteringatkan oleh cincinnya. Ini pun akan berlalu. Jadi dia pun tidak menjadi sombong dan lupa daratan. Ketika panen gagal, dia juga ingat bahwa ini pun akan berlalu. Jadi ia pun tidak larut dalam kesedihan. Hidupnya tetap saja naik turun, kadang berhasil, kadang gagal dalam segala hal. Namun dia tahu bahwa tiada yang kekal adanya. Semua yang datang hanya akan berlalu. Dia tidak pernah kehilangan keseimbangan batinnya. Dia hidup tentram, hidup seimbang, hidup bahagia. Bagi orang berhikmat, suka dan duka adalah bagian dari perjalanan hidup orang beriman. Suka dan duka di dunia ini akan berlalu, tidak kekal. Yang kekal adalah firman-Nya, Matius 24 ayat 35. Kebahagiaan orang yang berhikmat adalah ketika dia setia menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, Lukas 11 ayat 28, dan menjadikan firman Tuhan sebagai petunjuk dalam hidupnya. Kebahagiaan kita tergantung pada Tuhan. Tanpa Tuhan, jangan harap kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kuatkanlah tekad kami untuk hidup dengan hikmat yang hanya berasal dari-Mu. Berikan pemahaman untuk menjalani hidup dari sudut pandang-Mu, sehingga kami dapat menikmati berkat dari hidup yang dijalani dengan bijaksana. Ya Bapa, berkatilah orang-orang yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, tetap semangat, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.